sampai satu titik, hakul yakin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Ini ceritanya panjang. Ketika saya berusia 20 tahun, waktu itu saya masih menjadi remaja masjid ya. Ada satu tabligh ceramah agama di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong-nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, habib ini bilang begini, "Hei, kalau ada seorang habib, anak habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa." Ini orang Betawi nih habibnya nih. Ojo muni apa-apa. Menengke ae ngono. Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahli surga. Jangan dikata apa-apa, ojo muni apa-apa, menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, alafu bib, anak koreksi antum. Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gimana bang? Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasimiyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqatta'tu yadaha." Seandainya Fatimah bint Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Faham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Arti bukan mengantar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Besoknya dipanggil saya Gus. Sama sesepuh Habib. Yang notabene bapaknya juga. Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi Habib, saya bilang. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa Habib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ini astagfirullahalazim. Saat itu saya sempat berpikir,
Mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Mbak Alwi ini. Oke, makanya saya telenai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpah sai, kayak gitu. Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib. Yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak. Yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah. Tapi masih mabuk. Wallahil azim. Tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi, nggak usah saya bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi. Iya biasa dah. Kok mulut lo bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja di air putih. Pengalaman saya dengan Habib ini. Satu saat, ini memang teman saya Habib melulu zaman dulu, zaman muda itu. Ya, saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia, saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan njit gue. Tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait. Kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini Siti Sarah ini nggak percaya, ketawa, dia dipikir ini manusia biasa yang datang, padahal malaikat. Oh, mana mungkin, saya udah tua mau dikasih anak sama Allah, dia tertawa. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Malaikat itu berkata, "Hei, apakah kamu ragu tentang perintah Allah yang memberikan rahmat dan barokah kepada kamu ahlul bait? Innahu hamidum majid." Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Nah, ahlul bait Nabi Ibrahim saat itu siapa? Satu, Ismail. Yang kedua, Siti Hajar. Yang ketiga, Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim, itrah Nabi Ibrahim, alu Ibrahim, bukan ahlul bait Ibrahim, paham? Nah, kalau Mbak Alawi gini hari yang udah sering ngaku-ngaku ahlul bait, lucu apa kocak? Ini memanipulasi Al-Quran. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal tahhirakum tadhhira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait. Ini dia pegang. Ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33 jelas sekali bahwa ada satu kalimat